Tuhan Yesus. Terima Di kasih. malam ini kami bersyukur kepadamu Amin. untuk masalah acara ibadah masa raya Natal di malam ini dan besok pagi. Terima kasih. Nyatakan keagungan kuasa kehadiranmu di bumi ini bagi kami. Ya, Seperti Kau melawat dunia 2000 tahun yang lalu. Dan nyatakan keagungan misi dan visimu untuk kami Tuhan. thank you, Kami Jesus. siap mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu ini. Pakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Ya, Shalom, selamat Natal. Kita baca Matius 16 ayat 16 sampai ayat yang ke 19. Matius pasal yang ke-16 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Mari kita berdiri lagi semuanya Bapak Ibu, adik-adik semua. Kita baca ayat-ayat ini dengan cara berbalas-balasan. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Silakan duduk kembali. Malam ini dengar firman Tuhan tentang misi Natal, saudara. Ya, misi Natal. Jadi kita merayakan Natal, dia lahir 2000 tahun yang lalu selewat. Ya. Dan Tuhan datang sebagai peputra Natal dan besar menjadi korban penebusan 33,5 tahun. Lalu dia naik ke surga, sekarang jadi raja maharaja dan bukan saja tinggal di surga saudara, dia juga menyertai kita dalam hari-hari hidup kita. Apa tujuannya saudaraku? Yaitu disebutkan di ayat tadi bahwa aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Tubuh kita dijadikan sebagai jemaat, sebagai rumah Tuhan, rumah Roh Kudus. Disebut jemaat. Atau dalam bahasa Portugis disebut gereja. Gereja itu bahasa Portugis, saudara. Kalau bahasa Yunani, eklesia atau jemaat. Eklesia. Dari dua kata ek dan kaleo. Artinya dipanggil keluar dari kegelapan dosa. Tuhan memanggil kita, saudara. Ya, dipanggil ya dan dibentuk, dibangun menjadi rumah Roh Kudus. Itu tujuannya. Jadi ada 3 poin yang akan saya share kepada kita semua di hari ini tentang bagaimana gereja yang dibangun oleh Tuhan dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja itu bukan bangunan, saudara, bukan bangunan. Itu sebenarnya tempat ibadah, rumah penyembahan. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya 66 ayat 1, Salomo ngomong begini, bagaimana mungkin aku bisa bangun rumah tempat kediaman Tuhan? Sementara Tuhan besar sekali. Yang betul adalah rumah penyembahan. Jadi gereja bangun itu rumah penyembahan, tempat untuk kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Rumah Tuhan itu tubuh kita, saudara. Ini rumah Tuhan. Yang Tuhan lakukan dengan cara pertama adalah Dia memanggil kita keluar dari kegelapan. Bagaimana cara Tuhan memanggil kita? Kita baca Yohanes 17 ayat 20. Tuhan memanggil kita. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20. Tunjukkan di layar. Nah, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Perhatikan, Tuhan memanggil kita dengan cara kita mendengar pemberitaan Injil, saudara. Jadi nggak ada Kristen keturunan, saudara. Ayah saya Kristen, saya otomatis jadi Kristen. Itu nggak apa-apa. Tetapi saudara tahu, Tuhan memanggil saya waktu saya sudah berakal balik, mengambil keputusan untuk ikut perintah Injil Tuhan. Entah itu lewat cara bagaimana, lewat KKR. Siapa sini bertobat saat mendengar Injil di KKR? Ada? Angkat tangan. Yang ikut ibadah KKR.
Ada, ya, ada. Oke, puji Tuhan. Yang mendengar Injil di FC, ada? Bertobat? Sampai dibaptis dan sebagainya? Saudara, jadi kita dipanggil dengan cara bagaimana? Dengan cara dia mengutus orang-orang, hamba-hamba Tuhan, atau mungkin ya lewat hal yang sederhana, tetapi waktu kita dengar Injil, kita responi, itu dia memanggil kita. Ada satu ayat peringatan sangat keras, Ibrani pasal yang ke-3 ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, ya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya, orang mendengar Injil, saudara, mendengar pemberitaan Injil. Sekarang kita di zaman media yang hebat, murah meriah. Saya dulu bangun sebuah radio komunitas, namanya Jire FM. Urus isinya susah, saudara. Mesti cari tanda tangan berapa ratus orang tanda tangan. Lalu pergi KPI, Komisi Penyiaran di Manado. Mereka setuju datang, ada ini lagi dengar pendapat sampai orang bikin di Kota Mars dulu. Ya, lalu ke Peneleng untuk minta izin frekuensinya. Mereka datang ukur di provinsi, bayar lagi. Terus permohonan ke Jakarta, saudara. Baru radio itu bisa berjalan. Mendengar Injil, memang ada orang tidak semua menerima. Ada yang mengeraskan hati, tetapi Tuhan punya perkara. Ya, ada orang model itu Tuhan akan mengizinkan mereka menghadapi masa sulit. Dan lihat masa sulit itu, dorang pasti bertobat. Jangankan orang, Nabi Yunus, saudara, disuruh Tuhan memberitakan Injil lari, Tuhan kejar. Tuhan kejar, oh dia naik perahu, Tuhan kejar, tunggu tengah laut. Tuhan goncangkan lihat ombak besar. Tarik undi, dia dapat undi, buang dia ke laut, minta mati saudara. Tidak mati, cuma setengah mati. Ikan telan, ikan besar, entah ikan apa namanya. Pokoknya ikan besar lah. Tidak ada ayat bilang ikan namanya sudah, cuma ikan besar. Dia berdoa minta ampun, bertobat di kaki Tuhan saudara. Dan Tuhan perintahkan, hai ikan, muntahkan dia ke darat. Saudara lihat, itu tujuan Tuhan memanggil seseorang dengan cara Tuhan. Ada orang dipanggil sakit penyakit. Ya toh, di sini penyakit Ibu Meski umpamanya. Menjumpai banyak orang sakit. Sakit gawat-gawat, bertobat, habis baptis hilang lagi saudara. Tidak apa-apa juga. Saudara, ya, dia nggak mau dibangun, karena itu kita lihat dipanggil dengan berbagai cara, rumah sakit, ya, kelaparan atau kenal biasa. Tuhan panggil kita dalam anugerah Tuhan. Tujuannya apa? Ingin membangun bait Allah yang penuh kemuliaan. Bila amin, saudara, dia panggil saudaraku. Haleluya, sudah percaya? Dan kita pun dipanggil Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, itu yang pertama Tuhan panggil kita pakai Injil, ya, pakai masalah, pakai kesukaran. Tuhan panggil kita agar kita datang menanggapi panggilan Tuhan tersebut. Mari kita lanjut lagi saudara. Poin yang kedua saudara, setelah dia panggil maka dia akan mendamaikan kita. Kita baca di dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Ya, di ayat yang ke-13 kita mulai baca saudara. Sampai ayat yang ke-17 cukup panjang. Saya cukup terangkan saja. Setelah dia panggil kita, kita meresponi panggilan Tuhan, maka dia mulai pertama mendamaikan kita. Dia mendamaikan saudara, mengampuni dosa, memulihkan luka batin, ya. Ada doa pelepasan, saudara tahu. Karena setan masih organ-organ tubuh kita saudara. Dia masuk ke pikiran, dia masuk biji mata. Kenapa orang bisa mudah itu saudara, mudah jatuh cinta, mudah selingkuh saudara. Itu roh jahat kuasai matanya saudara. Matanya mata najis saudaraku. Roh najis berkuasa di biji matanya. Maka orang kalau nggak doa pelepasan, 1000 kali nasihat tetap dia langgar saudara. Karena setan kuasai anggota tubuh saudaraku. Orang pernah mencuri, roh jahat kuasai tangannya saudara.
Ayatnya di mana? Di Roma 7, saudara bisa baca tentang Paulus punya kesaksian. Anggota tubuhnya dikuasai oleh roh jahat. Orang pernah berdusta, setan kuasa bijinya, lidahnya, bibirnya, saudara, berdusta. Makanya dalam perdamaian tidak cukup kita minta ampun, enggak. Mesti doa pelepasan. Agar roh jahat pergi keluar. Karena dia masih anggota tubuh, saudara. Apalagi dikuasai roh durhaka, aduh, pemalawan minta ampun. Di rumah dia melawan orang tua, di sekolah melawan guru, saudara. Di tempat pekerjaan melawan bos, aduh. Orang modern dapat pekerjaan seperti apa, saudara? Padahal Tuhan punya rencana masa depan penuh harapan. Itu roh jahat, saudara. Roh durhaka namanya. Pemberontakan. Mesti dilepaskan. Ya. Karena doa Bapak kami bilang, lepaskan kami daripada hal yang jahat. Itu, saudara. Lepas. Kenapa? Supaya hanya ada roh Tuhan bersemayam di dalam diri kita, anggota tubuh kita, saudara. Bila amin. Ini, saudara. Jadi, dalam hal yang kedua ini kita lihat bahwa Tuhan ingin mendamaikan kita, saudara, ya. Lalu melepaskan kita. Terus yang berikutnya disembuhkan. Sembuhkan apa? Luka-luka batin, perasaan yang enggak enak. Ya, suka tersinggung, suka marah, ya. Jadi, saudara, hamba-hamba namanya hamba, bukan hamba Tuhan tapi hamba emosi negatif namanya. Apa itu emosi negatif? Marah, penakut, khawatir, suka mengeluh, saudara. Itu roh jahat yang bekerja seputar emosi manusia, saudaraku. Mengikat kita. Ya jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, saudara, jadi orang baik itu tidak sederhana yang kita pikirkan, bayangkan. Ya, enggak otomatis, saudara. Saya baca sebuah artikel, saudaraku, dikirim oleh Ibu Dike Makodasar dari Samarinda, tentang suatu peristiwa di Amerika, saudara. Ini hamba Tuhan mati bunuh diri, saudara. Hamba Tuhan mati bunuh diri. Lalu dia, Ibu di sini ya, karena kami biasa konseling tim konselor, saudaraku. Lalu beliau bertanya begini, mengapa hamba Tuhan bisa model seperti ini? Nah, ya tuh. Saudara, enggak ada jaminan, saudara. Jangan hamba Tuhan biasa. Hamba Tuhan besar ke Yohanes Pembaptis yang saya sudah pernah khotbahkan. Putus asa di penjara, saudaraku. Petrus yang sudah berjalan selaut, saudara. Jatuh tenggelam, saudaraku. Mengapa? Karena dia berjalan bersama Tuhan bukan pakai iman, bukan pakai keyakinan, pakai perasaan, saudara. Kebanyakan orang dibohongi oleh setan, oleh situasi sekitar kita yang pakai perasaan. Makanya Natal itu bukan hal yang biasa orang aksesoris bagi kita, saudara. Tapi kita lihat faktor dari dalam diri kita. Hal-hal apa yang seringkali kalau orang pakai perasaan tidak mungkin, saudara. Ya, melayani Tuhan setia. Lihat model kayak Ibu Ice, Ibu Yola, siapa lagi? Setia menyembah Tuhan. Ibu satu ini, ya toh. Kenapa? Memang ibu-ibu biasa pepatah mengatakan berjalan perasaan, tapi saya kurang yakin. Orang dasar rohani biasa berjalan dalam kebenaran dan keyakinan, bukan perasaan. Mengapa? Perasaan kita itu hanya disimpan firman Tuhan, disimpan janji Tuhan. Amin. Enggak boleh menyimpan kesalahan orang lain, enggak boleh menyimpan masalah kita, masalah silih berganti, tapi dalam perasaan kita hanya kita simpan janji dan firman Tuhan, membuat orang tetap semangat. Amin. Amin, saudara. Itu Tuhan membangun kita punya kemampuan, tidak dikuasai oleh kuasa jahat, saudaraku. Dibangun, itu yang ketiga. Yang keempat, pengajaran Rasul, Efesus pasal 2 di ayat yang ke-20, saudara. Apa pengajaran Rasul, saudaraku? Pengajaran tentang apa? Orang disiapkan Tuhan menjadi utusan. Rasul artinya utusan, saudara. Kita diajar, dilatih menjadi orang yang tidak boleh mengurus diri kita sendiri, saudara. Mengurus diri kita dan mengurus persoalan banyak orang. Itu utusan. Amin. Ini, saudara. Ya. Mengurus diri kita dan mengurus persoalan banyak orang. Itu pengajaran Rasul, intinya di situ. Menjadi utusan Injil,
menjadi apa? Agennya Tuhan, duta besar, ambasadornya Tuhan di muka bumi ini. Itu pengajaran Rasul. Lihat Paulus ketemu Tuhan. Dia berkata begini, aku tidak menyerahkan nyawaku sedikit pun, asalkan aku selesai melakukan tugas yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Itu mental Rasul, saudara. Memiliki jiwa martir. Enggak takut mati, saudara. Apalagi cuma menderita. Apalagi cuma kurang doi. Atau cuma makan hati. Dah, taruh kira. Saudara. Ada risiko dalam panggilan. Tapi dengar, orang ini utusan Tuhan. Oh, saudara lihat sejarah gereja menjelaskan ini. Hanya pendeta yang melayani. Tidak, saudara. Semua orang percaya harus bisa melayani. Karena Alkitab mengatakan ini, tanda-tanda orang percaya. Bukan tanda-tanda kerasulan. Tidak, saudara. Tanda-tanda orang percaya, mereka mengusir setan. Mereka bisa memberitakan Injil, menyembuhkan orang. Siapa sini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan. Semua atau saudara? Beritahu, engkau utusan Tuhan di bumi ini. Ayo beritahu. Saya sudah utusan Tuhan. Lihat Tuhan kasih kita berkat besar. Gedung yang luas dan besar ini. Belum full orang-orang. Bisa nggak tahun depan, satu orang dia bawa. 1 bulan, saudara. Apalagi misi daripada Sinode Bethel Indonesia. Satu jemaat membuka 1 cabang gereja dalam waktu 1 tahun. Tantangan, saudara, untuk kita. Tantangan, saudara. Tapi saudara tahu, bersama Tuhan pasti orang bisa lakukan itu. Jangan 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Amin. Nah ini, asal kita sudah dibangun betul-betul. Jangan dibangunnya setengah-setengah, belum kelar solari nih, boleh. Ya. Saya suka didik orang, saudara. Tapi orang ini nggak mau dididik, setengah mati juga, saudara. Baru setengah, solari. Jadi pengangguran lah. Ibaratnya sudah tangkap ikan dengan jaring, buang ulang ke laut ulang, saudara. Belum layak. Karena dia masih cinta dunia. Tapi kalau dia cinta Tuhan, no problem. Amin. Iya toh? Halo, ini saudara. Ya. Lalu dibangun dengan pengajaran apa lagi? Pengajaran Nabi, saudara. Kenapa Nabi, saudaraku? Artinya begini. Sesuatu yang terjadi, orang lain belum tahu, terus tahu duluan. Itu Nabi, saudara. Orang bukan Nabi, saudara. Tapi pengajaran Nabi dalam bahasa, dalam kamus, ya, Strong berkata, yang bisa meramal, yang tahu apa yang terjadi di tahun depan. Ini sudah diajar. Kenapa banyak orang Kristen senang ke dukun? Karena dia nggak tahu ramal apa-apa. Padahal apa? Orang lebih hebat dari dukun, bilang amin. Betul tidak? Orang bukan ramal masa depan, saudara. Tuhan menyatakan diri. Alkitab berkata, domba-dombaku akan mendengar suaraku. Itu ngomong tentang bagaimana? Kita mendengar suara supernaturalnya Tuhan. Mesti dilatih, saudara. Kalau enggak terlalu mudah goyah. Iya toh? Mudah goyah. Saya punya banyak pengalaman tentang hal-hal seperti itu. Dikecewakan ada, dikhianati ada, ditinggalkan ada, macam-macam. Dalam hati saya cuma satu, asal jangan Tuhan tinggalkanku. Itu aja. Kalau Tuhan bersamaku, no problem. Mengapa? Karena ada roh kenabian, ada roh kerasulan. Aku utusan yang bisa menyampaikan roh nubuat. Dan itu menjadi mujizat, saudara. Itu diajarkan di sini. Jemaat yang kuat mengalahkan alam maut. Harus bisa. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, bahkan kitab Sakaria tentang 2 saksi Tuhan. Ya, digambar sebagai 2 pohon zaitun, saudaraku. Mereka berkabung sambil bernubuat. Saudara, kalau firman Tuhan di hati kita, ya, roh Tuhan ada dalam diri hidup kita, saudara. Kita menyampaikan nubuat, besok ada mujizat. Tetap ada mujizat, saudara. Contoh pelajaran di Perjanjian Lama, Nabi Elisa. Dalam 2 Raja-Raja pasal 7, semua bangsa Israel dikepung oleh tentara Aram.
dan tidak ada makanan, sampai makan bayi manusia. Karena tidak ada lagi makanan mereka makan, dikepung saudara. Tetapi saudara tahu, ada nabi Tuhan dalam kota Samaria itu, dan dia menyampaikan nubuat, besok ada makanan. Ini penting saudara. Saudara, dalam peristiwa seperti ini kita belajar saudara. Ada kesusahan yang kita alami hadapi, jangan takut. Cari, dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan. Firman nubuat itu bukan hanya memberikan kita kebutuhan hidup, tidak saudara. Tulang-tulang amat kering dihidupkan kembali. Orang mati rohani saudara, itu bisa dihidupkan kembali. Diajarkan saudara. Makanya kita latih. Apa suara bernubuat? Bernubuat itu bisa kita baca ayat firman Tuhan dan sampai ke segenap hati saudara. Umpama janji Tuhan. Bisa terjadi urapan manifestasi Roh Kudus, suara nubuat saudaraku. Untuk apa? Memberi solusi kepada kita. Orang yang senang dipakai Tuhan dunia nubuatan atau panggilan nubuatan, biasa suka berkabung. Apa tuh? Doa, puasa, penyembahan. Dan dia menyampaikan pesan Tuhan dengan hati yang murni, dengan iman yang penuh. Dan itu terjadi saudaraku. Ya. Kenapa? Karena kita menghadapi alam maut. Sudah lihat gereja mula-mula. Pemerintah Romawi paling benci gereja mula-mula. Siapa mengaku Yesus Tuhan, besok jadi makanan singa. Sebelumnya masuk penjara dulu, dihukum, disiksa habis-habisan. Tapi mengapa mereka kuat dan bisa merubah dunia yang jahat itu saudara? Karena mereka memiliki mental, saya utusan dan saya bisa bernubuat menyampaikan pesan Tuhan. Amin. Dan itu terjadi saudara. Itu terjadi. Gereja Bethel Indonesia mengakui tentang karunia Roh Kudus dalam pengakuan iman. Karena itu saudara, dalam kekayaan Tuhan ini kita nggak boleh putus asa saudara. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, dan dibangun pengajaran Rasul dan Nabi saudara. Lalu yang berikutnya adalah yang ke-6 adalah rapi tersusun menjadi rumah Roh Kudus. Apa artinya rapi tersusun? Panggilan kita beda, tapi orang satu. Itu rapi tersusun namanya. Dalam semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Karunia kita beda. Saya nggak tahu main musik semua saudara. Tapi saya ada punya teman main musik, diikat dalam satu kasih dan satu urapan Tuhan. Itu namanya saudara. Ya saudara. Saya tidak semuanya bisa saudara. Ya, saya bersyukur pelayan di sini banyak saudara menghandle. Istri saya apalagi. Kadang-kadang mengeluh, betis sakit, turun naik eskalator di sini saudara. Mereka bawa acara, sudah di atas, sudah di bawah. Saya bilang puji Tuhan, untung dia nggak gemuk. Badannya pas-pas sehingga lincah turun naik. Kalau kita ada sudah Jehosa. Kenapa? Saudara tahu? Itu prinsip ini, rapi tersusun tadi. Diikat di dalam karunia berbeda, tetapi satu di dalam Tuhan. Amin. Amin gak? Wah luar biasa. Coba kasih tahu, saya bangga punya keluarga, punya teman seperti Anda. Bilang kita berbeda, tapi satu dalam Tuhan, dalam roh. Katakan amin. Amin gak? Itu saudara. Ini yang wah, gereja nggak kuat kalau saudara lihat bersatu-satu. Oh, kalau sudah bersatu-satu, siap-siap mau hancur. Ya, bersatu-satu kung sombong lagi alamak. Setan hanya bilang begini, sesama manusia sombong, dilarang saling bakuin. Engkau begitu, aku begini sama saja. Saudara lihat, Tuhan punya program saudaraku. Kita hanya pandang Yesus. Ya, tim yang hebat, pujian penyembahan. Saya lihat sebuah video, ya gembalanya siapa tuh si Timohedi orang. Mereka tampil pujian penyembahan yang hebat. Lalu di gembala khotbah begini. Saudara lihat ini semua hebat-hebat ini bukan tanpa masalah. Masing-masing punya kepentingan, tetapi kita semua belajar hanya tatap kepada Tuhan. Tuhan lengkap saudara menjawab masalah kita saudara.
Ya, Tritunggal Allah lengkap menjawab masalah kita. Bapa di surga itu Maha Kasih. Yesus berkorban untuk kita. Roh Kudus memberi kekuatan, saudara. Jadi waktu kita menghadapi ya ketawaran hati, kita pandang kepada Tuhan, Bapa di sorga. Dia beri kekuatan kasih kepada kita. Waktu orang ditolak, dihina, pandang ke salib Kristus, saudara. Semua kehinaan kita diambil di salib Kristus, betul tidak? Orang dibilang gak berdaya, lari, panggil Roh Kudus beri kekuatan kepada kita. Urapan Tuhan, lengkap, sempurna. Agama lain gak punya itu, saudara. Agama lain gak punya, darah Tuhan gak punya. Maka mereka hanya merasa mereka itu hebat, kuat. Sebenarnya tidak, saudara. Sebenarnya tidak. Kita punya Tuhan yang sempurna. Dalam karya, dalam kekuatan, dalam penebusan. Hebatnya, saudaraku. Lalu poin yang terakhir ini adalah disebut bahwa kita diurapi untuk melakukan hal-hal yang hebat. Ditugaskan oleh Tuhan sebagai mentalitas utusan dan profetik tadi, saudaraku. Diurapi penuh oleh Tuhan. Amin. Roh Kudus ada di sini. Jadi orang yang penuh roh itu menyembah Tuhan, saudara. Dia menyembah biasa begini. Kenapa dia menyembah begitu, saudara? Karena dia mesti mendengar Tuhan ngomong ke hatinya. Karena Tuhan sudah masuk di hati, betul tidak? Bukan dia ngomong ke hati, dia tidak. Tuhan sudah dalam hatinya. Orang diurapi Tuhan, bukan Tuhan jauh lagi. Oh Bapa tolong. Enggak begitu, saudara. Ya, dia Allah yang sudah ada dalam hidup kita, saudaraku. Amin. Coba baca Yohanes pasal 15 ayat 7, saudara. Yohanes 15 ayat 7. Tunjukkan di layar ini. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Di hati sudah. Dia tinggal angkat tangan begini, maksudnya mengarahkan fokus. Ya, dia sudah di hati tinggal ngomong. Muncul perkataan, jangan takut, aku jawabanmu dari hati. Tuhan ngomong ke hati kita, bukan ke telinga ini, saudara. Ini saudara Natal yang hebat. Saudara lihat Maria dan Yusuf di Alkitab peristiwa Natal, pasangan yang dipanggil Tuhan spesial untuk bisa lenyap kapan saja. Tengah malam Tuhan ngomong, ayo kamu ke sana, ke Mesir. Mesti ikut, saudara. Ya, saudara. 10 tahun dia, kamu kembali ke Nazaret. Mereka balik, saudaraku. Langkah hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Roh Tuhan di mana? Di hati kita. Bila amin. Makanya Salomo ngomong begini, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Sasaran Tuhan itu hati, saudara. Kalau hati diubah oleh Tuhan tadi, langkah perdamaian tadi, dia bersemayam di sana. Tinggal cuma komat kami sebentar. Ini bukan baca jampi-jampi, tidak. Tuhan kasih kita bahasa roh. Perjanjian lama nggak ada bahasa roh. Mereka mesti baca bakar kemenyaan, saudara. Bisa bertemu dengan Tuhan. Mirip kelenteng. Perjanjian baru, Tuhan kasih bahasa roh untuk kita. Itu bahasa doa, bahasa penyembahan. Kita menyembah Tuhan. Dari bahasa, dari kalimat atau teriakan tinggi. Sampai orang tenang, hening. Tuhan ngomong ke hati kita. Bangkit hambaku. Percayalah. Aku penolongmu. Terus bilang, amin Tuhan, saya hamba Tuhan. Jadi firman-Mu. Jadi, saudara. Bila amin. Ini, saudara, rumah Roh Kudus. Jaga betul-betul. Jangan saya bikin Roh Kudus berduka cita. Kapan Roh Kudus berduka cita? Waktu orang jadi pemarah. Nah boleh. Iya toh. Mari terjadi bijaksana hidup kita. Itu Natal berhasil, saudara. Misi Tuhan berhasil. Maut atau menyerang gak bisa kalahkan. Ya, saudara lihat. Waktu Herodes kasih perintah, bantai anak-anak 2 tahun. Dia jangkau, orang lain mati. Yesus tidak, saudara. Maut tidak bisa menjangkau. Gak bisa. Kenapa? Dipimpin Tuhan. Herodes kasih keputusan sana untuk membantai. Malaikat kata, cepat bawa anak ini sama ibunya ke Mesir, cepat. Tinggal sampai orang itu mati. Umurnya sudah 10 tahun Herodes mati, balik.
orang itu mati. Sudah lihat Tuhan tuh hebat begitu. Gereja yang model seperti ini, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan bangun di zaman akhir. Betul tidak? Ya, lain. Ada kurang aksesoris, kurang lampu, kurang ini, nggak apa-apalah. Kita berdoa ke saudara rezeki beli jo. So sistem seperti ini, beli tambah tahun depan kalau ada rezeki. Saya itu nggak kuncudu. Kalau ada uang kita beli. Ya saudara. Ini salon ini pamannya. Seorang anak Tuhan nama Mary di Jakarta. Saudara tahu, saya dulu khotbah di mereka. Masih anak muda-muda kayak begini pemain tamborin begini. Ya, di daerah Cengkareng situ. Ikut temu di Facebook saudara. Dibilang pastor di mana sekarang? Di Manado, di Bitung. Oh iya saya mau menabur nih untuk pelayanan pastor. Beli salon 2 ini. Di Galaksi Manado. Sudah. Langsung. Dia bilang berapa salon? Benar 10 juta stop. Beli. Ya. Langsung transfer uang beli. Sudah lihat Tuhan bekerja dengan dahsyat hebat. Karena tugas saya bukan cari doi, saudara. Cari hadirat Tuhan dan cari jiwa, saudaraku. Ya, tugas orang lain cari doi dan Tuhan perintahkan tabur ke sana. Karena itu pekerjaan Tuhan. Mengapa orang Majus bawa mazmur dan kemenyaan? Yusuf nggak cari doi, saudara. Maria nggak cari doi. Yang cari itu orang Majus, saudaraku. Mereka bawa ke sana. Karena itu pekerjaan Tuhan yang kudus. Yang besar, yang mulia, yang ajaib. Kita nggak bisa lari ke siapa-siapa, saudara. Kita punya Tuhan yang hidup. Tubuh kita rumah Roh Kudus ada dalam hati kita. Apa susahnya orang berdoa menyembah Tuhan? Barang sebentar aja, betul tidak? Ada masalah, jangan pakai perasaan yang negatif, dosa. Nggak pakai, bikin dosa itu. Nanti pikirannya macam aku terus salah-salah. Ada masalah, nyembah Tuhan. Tersungkur atau tersungkur di hadapan Tuhan sampai kita mendengar suara Tuhan. Amin. Makanya buah roh itu yang ke-9 adalah penguasaan diri. Nyembah Tuhan sampai dengar suara Tuhan. Jangan kita menyembah Tuhan dengan cara emosi. Seumur hidup dan nggak pernah dengar suara Tuhan. Orang emosi nggak pernah dengar. Nggak pernah. Kita menyembah Tuhan bukan dengan emosi, tapi dengan roh dan kebenaran. Supaya apa? Dia ngomong, dia bercerita. Karena Allah itu roh. Tapi dia mau berjalan bersama-sama dengan kita. Itu hebatnya Tuhan kita. Itu Natal yang hebat begitu. Hasil Natal. Tujuan Natal itu bukan palungannya saudara. Itu hanya sarana untuk menghadirkan Tuhan salah satu. Tapi tujuan membangun gereja yang Allah mau tidak akan menguasainya. Siapa gereja itu? Orang semua. Gereja Tuhan. Bilang amin. Coba senyum Chris di muka senyum kanan. Saya gereja Tuhan. Amin. Halo, amin. Setelah Tuhan urapi poin yang paling terakhir adalah Dia memberi tugas kepada kita. Tugasnya apa? Pergi memberitakan Injil. Pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu tugas kita. Pergi usir setan. Amin. Pergi sembuhkan orang. Ya, sembuhkan pikiran, sembuhkan perasaan, sembuhkan batin, saudara, sembuhkan tubuh. Itu perintah Tuhan. Dan Tuhan kasih kuasa supranatural menyertai kita. Namanya urapan tadi. Mengubah dunia, saudara. Ya, saya nonton sebuah YouTube dari Ibu Rita, namanya Ibu Rita Wahyu ini. Saya suka dengar DP YouTube-nya karena itu pengajaran. Ya, yang terakhir kemarin dia ajar tentang gereja mesti melek politik. Ini bagus ini. Gereja melek politik. Saya dulu dengar, wah bagus juga penyampaian, saudara. Saya pendeta nggak perlu berpolitik praktis, saya nggak perlu. Apalagi tim sukses nggak perlu. Tapi jemaat itu harus. Amin. Kenapa? Tadi panggilan kita beda-beda, betul tidak? Iya toh? Kalau jemaat di sini salah satu dari anggota dewan umpamanya. Mungkin sekarang belum terlihat 10 tahun ke depan. Ini anak-anak muda ini.
Ya toh? Bisa jadi saudara, itu tidak? Supaya apa? Karena anggota dewan itu jangan terang benci. Dan itu perumus undang-undang, perumus peraturan daerah dan sebagainya. Kalau nggak ada anak Tuhan di sana, itu repot itu, repot. Makanya panggilan kita ada 7 panggilan, biasa di dorang youth ini. Iya toh? Panggilan pertama keluarga, gereja, pendidikan, pemerintahan, saudara. Ya, ekonomi atau bisnis, saudaraku. Lalu apalagi? Media, ya, dan budaya, saudaraku. Nah, ini panggilan kita menekuni. Dan salah satu, saudara tahu, kenapa Piagam Jakarta itu dibatalkan? Karena suara Indonesia Timur. Semua ketua sinode, uskup, saudara, Indonesia Timur protes. Kalau pakai Piagam Jakarta, kami akan merdeka sendiri. Dan Soekarno secara arif dan juga ketua NU dulu, Gus Dur Pipapa, dia bergumul, dia berdoa, dan dia berkata, sudah, hapus saja. Maka muncul kata Bhinneka Tunggal Ika. Saudara tahu, karena ada orang Kristen ada di sana. Saudara baca sejarah, anggota BPU PKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu ada orang Kristen walaupun hanya 1-2 orang. Tapi punya pengaruh besar sekali untuk membuat aturan-aturan di negeri, saudara. Nah, memang orang pikir politikus jahat, itu person, itu pribadi, saudara. Kapan jadi baik? Waktu orang sudah diubahkan. Tadi poin pertama tadi, orang sudah selesai dengan Tuhan. Luka batin gak ada, masalah duniawi gak ada lagi. Hanya modal tulus, murni dan jujur, serta berani dan cerdas. Kita jadi pengubah dunia. Amin. Bahasa kita berhikmat akan merubah dunia. Bilang amin. Halo, amin. Saudara. Nah, dulu anggota PPKI sudah lihat di Google, saudara. Itu ada orang Ambon satu, Yohanes Laemena. Oh, punya pengaruh besar, saudara. Punya pengaruh besar. Satu orang saja, saudara, punya pengaruh besar. Kenapa? Jenius, pinter, dan jujur. Itu, saudara, mewarnai dunia politik, saudara. Politiklah seni mengatur masyarakat, itu politik, saudara. Seni melayani masyarakat, itu politik. Sekarang di pemilu, saudara pilih orang baik, iya toh, untuk melayani kita. Betul tidak? Mengapa? Kata orang juga bayar pajak untuk membiayai negara ini, betul tidak? Bayar pajak motor, pajak usaha, melayani restoran atau mall itu apa tuh? Alfamart, ada bayar pajak, saudara. Betul tidak? Lalu terang menjauhkan diri dari dunia politik, nggak bisa. Bagi anak-anak muda yang kuliah, pikiran terbuka, kita jadi garam terang dunia. Dengar, Alkitab mengatakan Tuhan berkata kepada Abraham begini, aku berkat engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya mau tanya, berkat itu hanya berkat rohani? Tidak. Semua turun Abraham. Saudara tahu, Ismail punya anak 12, Yakub punya anak 12. Dua bani besar ini, saudara tahu, semuanya raja-raja, saudara. Pemimpin-pemimpin dunia, dari Ismail maupun dari Ishak, Yakub, sudah. Yakub punya anak 12. Ismail punya anak 12, saudara, berikan Alkitab. Dan Tuhan kasih berkat kerajaan kepada mereka untuk memimpin bumi ini, saudara. Nah ini. Jadi kita diajar Tuhan di dalam gereja. Bukan, saudara, kita bangun rohani, tidak. Apa tujuan kita beribadah? Agar moral kita dibangun kembali, amin. Akhlak kita, karakter kita, saudara, dibangun kembali, dirubah, sudah standar kebenaran. Sehingga kita jadi orang di masyarakat, dalam usaha kita, punya perusahaan kah, punya toko kah, kita bekerja jujur, bekerja penuh wibawa. Setan gak bisa kalahkan tuh orang. Orang dunia pakai dukun, orang pakai kuasa Tuhan yang besar. Amin. Amin, saudara. Ini tujuannya, saudara. Gereja itu person dan kumpulan orang yang percaya kepada Tuhan. Betul tidak? Nah, tempo hari Pak Wali Kota dan Pak Morris datang sini beribadah.
almarhum Pak Robi bawa Akang ke sini. Kita ngomong di depan beliau di muka mimbar ini. Saya tidak akan nyetim susah siapapun. Kalau jemaat silakan. Mengapa? Karena saya pengawal doa untuk semua. Roh jahat nggak boleh ganggu kota kita. Berani ganggu, terang turun tangan untuk hancurkan kuasa gelap. Ini saudara. Lihat doa-doa yang kita panjatkan, kita hancurkan kekuatan jahat. Tetapi saudara tahu, kalau Trump nggak punya orang di sana, setengah mata urusan saudara. Untuk Trump itu masa kerja di kantor lurah, amin. Di cepat lagi bab 1 dah. Dorang putar-putar di kaca bolak-balik, loh. Keenakan. Kenapa? Trump orang satu luar biasa. Biar busa-busa anak mantu satu ini kasihan. Tinggal telepon, terus masuk nama. Bolak-balik di kantor. Terus nggak ada orang di situ. Terus dulu kayak pengemis sudah. Iya, nggak ada orang. Tuh tidak. Coba biar THL jo di kelurahan ada camat ada urusannya gampang-gampang. Amin. Apalagi DPR ada sampai orang satu orang umpamanya. Iya toh? Urusannya gampang nggak? Oh gampang sekali. Iya toh? Lu sepi gitu yang telepon. Tolong akan dulu. Sudah kelar. Iya toh? Makanya turun jadi anak muda sekarang dengar anak muda masa depanmu cerah ke depan. Amin. Betul tidak? Engkau mesti niat baik dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih kita sekuliah sepandai. Kita mau kerja. Kita bikin perusahaan besar jadi pengusaha. Kenapa jadi pengusaha lu jadi politikus, saudara? Karena negara belum membiayai anggota politik, saudara. Maka belum, kalau nggak punya kekayaan jangan coba ke sana. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Negara belum biayai politikus, nggak. Usaha sendiri. Makanya penyakit korupsi itu merajalela di mana-mana. Ya. Nah sekarang kita punya pandangan ke depan. Pasti ada perubahan, ada perbaikan ke depan. Yang muda-muda ini menari hadapan Tuhan kayak begini. Kalau ngoni kuliah sungguh-sungguh. Orang tua begini kasihan tiang doa saja di gunung. Ya toh, Yosua perang di bawah jo, kita cuma di gunung angkat tongkat ke atas. Karena kaki su 3 dan. Ya toh. Kaki su 3 perang di bawah. Begitu. Itu tidak. Jadi waktu berjalan, hari Natal, apa hari koreksi hidup kita? Yang kita biasa-biasa punya target ke depan. Jika Tuhan berkenan, kita bisa lakukan. Betul tidak? Amin. Bisa lakukan, saudara. Tuhan yang memerintah bumi ini. Itu iman saya, saudara. Saya tuh nggak pernah takut. Tuhan yang suruh nggak pernah takut kita. Kalau kita berdoa Tuhan gerakan, kita nggak takut. Biar nggak ada uang, nggak takut kita, saudara. Ya, betul. Maka saudara kalau ikut ibadah di sini mesti bisa mengerti pola pikir saya dengan Tuhan. Kalau nggak ngerti, saudara akan kepahitan dan mundur teratur. Kenapa? Tuhan nggak pernah mengurapi orang penaku, saudara. Betul, amin. Karena Tuhan bilang penaku masuk neraka, saudara. Mesti berani percaya janji Tuhan. Kalau Tuhan yang ngomong, bertindak bro. Bisa itu. Bila amin. Amin. Halo amin. Tuhan yang ngomong, Tuhan pasti bekerja dengan dahsyat. Tahun depan menanti kita, proyek besar menanti kita. Mari terobrak-abrik kota negeri ini dengan Injil Kerajaan Surga. Siap? Siap enggak? Halo amin. Siap, mesti siap saudara. Betul tidak? Karena Tuhan menyiapkan kita, panggil kita keluar dari dosa. Ingin katakan bahwa keberanianmu yang Tuhan berikan, pakai untuk kerajaan surga. Untuk kebenaran. Untuk kemakmuran. Untuk kebaikan banyak orang. Kenapa? Karena Tuhan punya program ini. Aku bangun gerejaku, Allah mau tidak akan menguasainya. Berarti, buat apa takut mati kalau belum waktu untuk mati? Amin. Semua orang pasti mati, saudara. Pasti mati. Ada orang duduk di kursi, jatuh mati, saudara. Ada orang di mimbar, lagi khotbah, langsung jatuh mati, saudara. Ada orang celaka di jalan, mati, saudaraku. Tetapi selagi kita masih bernapas, mari kita melayani Tuhan segenap hati.
Amin. Karena toh orang mati itu pasti masuk surga. Bilang amin. Memang dunia penuh kesukaran, tapi jangan takut. Orang gak berjuang sendiri. Ada firman, ada roh Tuhan beserta kita. Bilang amin. Ada firman, ada roh Tuhan beserta kita, saudara. Kita hari kegelapan, berjalan bersama. Apalagi target Senodi tadi, satu-satu tadi. Ya, doa saya, Tuhan belum kasih konfirmasi di mana tempat mau jangkau. Kalau Tuhan suruh, Tuhan lakukan. Amin. Halo, amin. Tuhan suruh lakukan, saudara. Sulit apapun. Saya merintis pekerjaan Tuhan yang paling sulit tempatnya Hotman sana. Itu sangat sulit. Di luar akal sehat, saudara. Tapi jadi juga, saudara. Jadi juga. Apalagi cuma dekat-dekat kayak UNP kampung. Aduh. Dekat sekali kong, boondo. Apa yang salah di sini? Kuncudu atau pemalas atau apa? Sedobrak yang begitu. Ya toh? Halo? Mesti pasukan GTM turun. Doa keliling, doa hancurkan roh teritorial. Karena banyak protes, banyak ini akan muncul, saudara. Tapi mesti hancurkan roh kegelapan. Nggak boleh orang lain tahu. Orang kampung nggak boleh tahu. Baru kerajaan surga itu akan datang. Matius 12 ayat 18 berkata, kalau aku musuh setan kuasa roh Allah, kerajaan surga akan datang kepadamu. Ini saudara, kita harus lakukan. Itu tidak. Gereja, mari tolong sehati bangun kerajaan surga. Amin. Amin. Mau sehati? Halo, mau sehati? Khusus sehati aja, saudara. Terus mempunyai kekurangan kelebihan, mas-mas. Mari ikat jadi satu bangunan. Rapi tersusun. Menghargai panggilan kita. Menghargai tugas kita. Menghargai posisi kita, saudara. Itu, saudara. Jangan kita merasa bersaing, ini boleh. Itu karakter setan. Harus bersaing, ini boleh. Panggilan kita di mana? Tuhan pakai jadi berkat bagi banyak orang. Bilang amin. Kesimpulan kita malam hari ini, malam Natal ini, saudara, misi Natal adalah membangun gereja. Allah mau tidak akan menguasainya. Dengan cara bagaimana? Tuhan beri nyawa darahnya untuk menyucikan kita, mendamaikan kita. Dan Dia panggil kita pribadi atas pribadi, mendamaikan, membentuk kita, mengajar kita, bukannya orang asing pendatang, terus diurapi untuk kita melakukan pekerjaan yang Dia lakukan untuk kita. Tuhan berkati kita semua. Merry Christmas. Bersama keluarga pribadi dan jemaat gembala menyampaikan selamat hari Natal. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah kata, salah tingkah, salah urus, ampunilah hamba Tuhan ini. Amin. Mau mengampuni? Haleluya, makasih untuk pengampunannya. Aku ada damai di hati. Dan mari ternyata menyembah Tuhan yang hebat. Kebahagiaannya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan